Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk exercise yang pertama, yaitu latihan soal 1.2. Oke, kali ini juga sama, sudah ada soalnya, yaitu PT Gordon Array, tanggal 1 Maret 2019 memutuskan untuk membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Nah, pengeluarannya sampai tanggal 25 Maret sebagai berikut. Dengan total sebesar 1.750.000. Oke, di sini sudah ada beberapa transaksi, beberapa pengeluaran dengan total 1.750. Nah, kalian diminta untuk bikin jurnal pencatatan dengan dua metode, yaitu impress dan fluktuatif atau fluktuasi. Oke, jadi kita mulai dari yang impress dulu deh. Nah, kita mulai dari metode impress. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil pada 1 Maret 2019. Pembentukan dana kas kecil, berarti kas kecilnya kita munculkan atau bertambah, kemudian kas induknya berkurang. Oke, kita langsung ke jurnal. Jadi, pada tanggal 1 ini, kita mencatat pembentukan kas kecil. Nah, berarti kas kecilnya bertambah 2 juta dan kas induknya berkurang 2 juta, seperti itu. Lanjut. B. Penggunaan kas kecil pada setiap tanggal transaksi di atas. Oke, yang A udah, nah kita masuk ke B. Penggunaan kas kecil untuk setiap transaksi di atas. Jadi, untuk semua ini. Ingat metode impress. Apakah metode impress perlu kita catat pada saat terjadinya pengeluaran? Apakah perlu kita bikin jurnalnya? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena pada saat pengeluaran itu terjadi, si kas kecil belum melaporkan ke kas induk. Jadi tidak perlu mencatat apapun. Nah, catatnya kapan? Yaitu pada saat pengisian kembali kas kecil. Otomatis pada saat penggunaan kas kecil itu tidak ada jurnalnya. Karena memang tidak, untuk metode impress ya memang belum ada yang catat kayak gitu. Lanjut. Untuk yang poin C, pengisian kembali tanggal 26 Maret 2019. Oke, berarti tanggal 26 Maret ini baru kita catat semua biaya-biayanya. Jadi baru diisi kembali kas kecilnya. Nah, di sini tidak dikatakan saldo fisik kas kecil sekian. Jadi tidak dibilang saldo fisiknya berapa atau saldo yang realnya berapa. Maka asumsinya ya udah, berarti tidak ada selisih kas. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau hitung selisih kasnya juga boleh, tapi ya mana bisa dihitung. Saldo akhirnya saja tidak diketahui, kan seperti itu. Berarti asumsinya adalah tidak ada selisih kas ataupun yang normal-normal aja. Jadi diisi sesuai pengeluarannya saja. Oke, berarti kita catat semua biaya-biaya yang ada. Biaya lain-lain pertama kita masukkan. Kemudian bayar listrik, berarti biaya listrik. Beli konsumsi, berarti biaya konsumsi. Maksudnya kayak beli makan siang misalnya atau beli makanan di kantor kayak gitu. Bayar telepon, berarti biaya telepon 280. Sumbangan, biaya sumbangan atau biaya entertainment juga boleh. 175. Beli perlengkapan, berarti perlengkapan kantor 300.000. Ongkos taksi, berarti biaya transport 350.000. Ingat kalau isi kembali kas kecil, berarti siapa yang mengeluarkan uang, yaitu adalah si induknya atau si bapaknya. Karena dia yang mengisi kembali si kas kecil. Berarti kas 1.750.000. Oke, tidak ada selisih kas karena memang tidak diketahui saldo kas akhirnya berapa. Lanjut. Pada tanggal 27 Maret 2019, perusahaan membuat kebijakan untuk menambah dana kas kecil. Bukan mengisi kembali ya, tapi menambah dana kas kecil. Berarti awalnya limitnya itu hanya 2 juta. Nah, dia tambah lagi 500.000. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya sama seperti pembentukan dana kas kecil, sama. Jadi, kas ini kan menambah nih. Berarti si kas kecilnya bertambah, kas induknya berkurang sebesar yang sudah ditentukan. Yaitu penambahannya adalah 500.000, seperti itu. Oke, untuk impress selesai.
Kita lanjut untuk metode yang berikutnya. Untuk metode fluktuasi atau berubah-ubah. Nah, pembentukan dana kas kecil. Berarti masih sama, kas kecil pada kas. Sebesar 2 juta sesuai yang tertera di soal. Kemudian diminta untuk menjurnal penggunaan kas kecil pada setiap tanggal transaksi di atas. Berarti semua transaksi ini kita jurnal satu per satu berdasarkan tanggalnya. Pertama, biaya lain-lain pada kas kecil 150.000, bayar listrik, biaya listrik pada kas kecil, beli konsumsi 325, berarti biaya konsumsi pada kas kecil, bayar telepon 280, biaya telepon pada kas kecil, sumbangan 175, berarti biaya sumbangan pada kas kecil, beli perlengkapan 300.000, perlengkapan kantor pada kas kecil, ongkos taksi, biaya transport pada kas kecil. Oke, begitulah untuk jurnal yang poin B, mencatat pengeluaran yang terjadi dengan metode fluktuasi. NC, pengisian kembali kas kecil pada 26 Maret 2019. Sekali lagi, kalau memang tidak disebutkan saldo akhirnya berapa, ya udah asumsinya tidak ada selisih kas. Berarti yang perlu diisi sebesar berapa? Yaitu sebesar pengeluaran yang ada. Yaitu sebesar yang di sini nih. Ya. Atau kalian, saya pakai Excel, enak, jadi tinggal di blok aja. Nah, berarti totalnya adalah 1750 di bagian bawah kanan. Oke. Ataupun yang di soal kebetulan sudah tertera sih. Jadi di sini sudah tertera, kalian totalin aja yang ada di sini. 1750 kas kecil pada kas. Jadi kas kecil kita bertambah, atau ya dikembalikan lah. Jadi kas kecil kita kembali ke limitnya, otomatis kas kecil kita bertambah. Nah, kas induknya yang berkurang. Oke. Jadi kalau yang fluktuasi fair, dia awalnya kas kecilnya bertambah, pas pakai kas kecilnya berkurang. Pas kita isi kembali ya kas kecilnya bertambah lagi. Kayak gitu. Maka disebut berubah-ubah fluktuasi karena saldonya secara misalnya kita pandang dari sudut buku besar ya. Jadi saldo kas kecil ini selalu berubah-ubah setiap ada pengeluaran maupun pemasukan. Oke, kalau di sisi impres, saldo kas kecilnya tetap 2 juta. Kenapa? Karena selain jurnal pembentukan sama jurnal penyesuaian, jurnal-jurnal lain itu tidak ada menyangkut pautkan dengan kas kecil. Contoh, pengeluaran di sini tidak ada jurnalnya. Kemudian pengisian kembali kas kecil pun tidak melibatkan akun kas kecil. Ya, jadi seperti itu. Karena pada saat pengisian kembali, ya kita cuma lapor, habis lapor langsung diisikan kembali. Isi kembali berarti kasnya berkurang. Tapi kas induk yang berkurang, karena kas induk yang kasih uang ke si kas kecil. Kas kecil itu, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kas kecil pada saat pengisian kembali, si kas kecil tidak dicatat sebelah debit, melainkan yang dicatat adalah biayanya. Oke, kenapa seperti itu? Karena inilah metode tetap. Ya, ini metode tetap. Nah, sebelumnya kita belum pernah mencatat adanya biaya-biaya tersebut. Otomatis kita juga tidak mencatat adanya kas kecil yang berkurang. Ya, jadi di sini kita sekaligus lapor, sekaligus minta duit. Maka dari itu tidak muncul si akun kas kecil. Karena sebelumnya belum pernah kita kurangi. Maka pada saat pengisian pun kita tidak boleh menambah si kas kecil. Kayak gitu. Kecuali memang seperti ini, ada penambahan limit si kas kecil. Kayak gitu. Oke, yang C sudah. Yang D itu sama, penambahan dana kas kecil 500.000. Berarti kas kecil yang bertambah, kas induknya berkurang 500.000. Oke. Jadi seperti itu, cukup simple. Nah, sekali lagi ingat ya, pokoknya kalau untuk yang kayak yang pertama itu soal 1.1 mengenai penyesuaian, terutama untuk yang metode impres itu tolong hati-hati. Jadi bisa aja ada jebakan kayak yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa perlu dibikin jurnal penyesuaian? Yaitu karena ada saldo yang berbeda. Gimana kalau saldo kas kecil yang tercatat sama saldo kas kecil yang ada di lapangan itu sama? Berarti kan tidak perlu dibikin penyesuaian seperti itu. Nah, penting untuk dibikin penyesuaian karena ada beberapa biaya yang belum tercatat. Ataupun ada saldo kas kecil yang tidak sesuai dengan saldo yang sebenarnya, saldo aslinya. Maka perlu bikin jurnal penyesuaian.
Nah, pertanyaannya, untuk metode fluktuasi, kenapa tidak tidak perlu dibikin penyesuaian? Ya karena metode fluktuasi itu sudah sangat update. Jadi si saldo kas kecil ini kan berkurang nih. Sorry, ini bertambah. Kemudian setiap kali dia berkurang, dia selalu langsung dicatat mengurangi si kas kecil. Jadi saldo kas kecil di sini itu selalu update. Kayak gitu. Ya, saldo kas kecil selalu update. Jadi tidak perlu ada yang disesuaikan. Nah, lihat kembali jurnal yang ada di modul, yang ada perbandingan antara impress dan fluktuasi. Di sana sudah saya cantumkan no entry untuk si jurnal penyesuaian maupun pembalik metode fluktuasi. Kayak gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kita untuk latihan soal 1.2. Oke, seperti biasa jika ada hal yang kalian bingung, ada yang mau kalian tanyakan, ada jawaban yang berbeda, silakan kalian sampaikan, tidak masalah. Yang penting kalian berani tanya, ya sebisa mungkin saya coba bantu jelaskan. Seperti itu. Oke, saya akhiri video pembahasan latihan kita yang pertama. Nanti akan kita lanjut dengan materi yang berikutnya di video yang berikutnya. Oke, terima kasih.